Oke, selamat apa nih? Have a good day teman-teman ya. Jumpa lagi bersama Messi. Halo? Ya, tes tes tes. Nah, coba dulu. Halo, have a good day. Apa kabar teman-teman? Ya, kita hari ini mau kasih analisa forex. Mantap nggak nih, ya kan? Trading forex nggak lo? Seru. Kalau trading forex sekarang, ya kan? Zaman IHSG lagi kacrut, ya. Kita berpindah market, ya kan? Kita cari yang trend, and then open deh. Dan itu kan kalau di forex bisa apa namanya? Bisa long beli, bisa sell juga cuan gitu ya. But anyway, Baswe guys, gue juga lagi buka kelas ya. Kalau teman-teman mau di sini kelasnya ya. Ini gue iniin dulu. Kelasnya tuh ada di sini guys. Mana dia? Nah, kelasnya tuh ada di sini guys, kalau teman-teman mau lihat. Dan kebetulan nanti sore jam 4 gua akan ada ininya nih guys, apa namanya, kelasnya. Nah, ini dia nih kelasnya nih. Mana dia? Nah, ini dia kelasnya, kelas Bitcoin ya, forex dan Bitcoin. Jadi teman-teman tinggal klik aja linknya tadi. Nah, tinggal masuk view in Telegram. Nah, di sini ada kelas intronya gratis. Ya guys, kelas intronya gratis, tinggal kalian masuk aja. Ya. Jadi di sini nih kelas Bitcoinnya, forex dan Bitcoin ya. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sih cara tips-tipsnya untuk investasi atau trading di forex gitu ya. Lalu kita akan berikan setupnya yang bisa membuat cuan konsisten gitu ya. Nggak cuman indikatornya, tapi kita kasih logiknya. Jadi with or without indikator, kalian mindsetnya, psikologinya udah mantep. Karena banyak orang yang galau biasanya kalau di forex, pengennya cuan aja, ini apa aja gitu ya. Nah, di sini kita akan ada cara screeningnya, terus habis itu kita latih mindsetnya, lalu juga ada beberapa ebook free account trading view juga, mantap nggak tuh. Lalu juga ada apa namanya, beberapa formula indikator yang akan kita kasih ya. Dan gua akan apa namanya, akan ikutan bersama Pak Suwandi, dan gue akan ngajar gitu ya, berdua sama Pak Suwandi. Lalu psikologinya ada Cifoni dan Om Fendian. Oke, so go guys. Kalau kamu mau itu lihat, ikut kelasnya ada di sini, tinggal jalan aja, gratis. Kalian bisa dapetin beberapa insight-insight di situ biar. Dan kelas ini kita akan mulai di tanggal 10 kalau nggak salah. Oke, alright guys, kita masuk aja ke sini ya. Nah, gua akan menceritakan minggu depan itu lumayan seru gitu ya, karena minggu ini kemarin mungkin FOMC atau Mr. Powell ya udah speech gitu ya, bahwa dia akan say low aja lah gitu ya, dia tidak akan merubah apapun gitu ya. Nah, dengan kayak begitu rupanya membuat reaksi di market bahwa US dollar menguat gitu ya. Nah, dari situ kelihatan bahwa menguatnya pun juga masih doji nih gitu ya. Karena satu, Amerika itu masih COVID-nya belum selesai, dan banyak negara-negara Europe gitu ya yang dimana apa namanya, malah menutup diri lagi atau apa namanya, melakukan lockdown kembali, even though walaupun cuman dari beberapa area kabupaten, apa namanya, London ya kan, kabupaten apa kemarin tuh, apalah pokoknya gitu ya, Paris juga kayak gitu, and then Spain dan segala macam. Nah, apa namanya, itu satu, pemilihan presiden akan berlangsung di 5 November apa 6 November gitu ya, di awal. Jadi kemungkinan di bulan Oktober ini akan lebih, akan wait and see, walaupun akan ada segelintiran loncatan-loncatan di pair-pair tersebut gitu ya. Nah, event for next week guys, kalian bisa lihat di sini nih ya. Gue udah taruh ya. Event for next week itu kurang lebih ada beberapa nih guys gitu ya. Eventnya seperti apa namanya, ada hari
hari Senin ada Mr. Lagarde speech gitu ya. Dia akan men-speech apakah dia akan melakukan interest rate-nya seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah US gitu ya, non-farm payroll gitu ya. Ingat ya, non-farm payroll ini selalu menjadi titik tolak ekonomi di Amerika gitu ya, dan negara-negara yang tetangganya dia. Biasanya Kanada, Meksiko dan segala macam, mereka akan melihat seperti ini. Apabila banyak pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang di-create, karena di sini non-farm payroll adalah jumlah pekerjaan yang di-create tuh berapa banyak sih gitu ya. Dan dari situ bisa kelihatan apakah ekonominya berjalan atau enggak gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh nih. Kalau US-nya lumayan, perekonomian di sekitar juga akan lumayan. Mudah-mudahan di dunia juga akan efek gitu ya. Walaupun yang lain struggle, sebenarnya actually hanya satu negara yang sekarang lumayan jalan picking, which is dari China gitu ya. Nah, itu yang bisa dilihat estimasinya seperti apa, kita bisa lihat ada di sini. Jadi nanti tanggal 2 Oktober teman-teman bisa lihat. Nah, kemungkinan sebelum itu akan doji gitu ya, kemungkinan ya. But anyway, Busway guys, kita juga bisa lihat juga dari sininya ya. Kita lihat indeksnya ya. Indeksnya kalau menurut gua mulai ada penaikan ya, benar ya, dari seminggu yang lalu, dan kita lihat apakah dia bisa naik ke sampai 9556 ya. Dari sini mungkin menurut gua make sense nih, currency US dollarnya akan kepentok-pentok daerah situ gitu ya. Nih gitu ya, salah gitu ya. Nah, ini indikator yang akan dikasih nanti di kalau kalian ngambil kelas gitu ya. Nah, tinggal gue garisin, dia akan coba ini, dan kita lihat apakah dia bisa keluar di XY, US dollar indexnya akan bisa keluar atau tidak dari sini. Oke. Nah, beberapa pair yang gue akan kasih lihat adalah satu XAU USD ya. XAU USD ini kalau kalian lihat bahwa weekly-nya nih ya, trendline weekly-nya, ini moving average weekly-nya ya guys. Ini adalah sangat krusial. Kalau kalian lihat di sini ya, di 1 week. Nah, ini sangat krusial nih guys. Ya. Kenapa sangat krusial di UX untuk di emas adalah di saat dia sentuh dikit terjadi false break kebanyakan. Mostly ya dari tahun 2019 ya, itu false break. Ya, 1, 2, 3, is it gonna be 4 gitu ya. Nah, sebelumnya kan sebenarnya kan ini masih sideways ya, kurang lebih sideways, dia break, dan di saat dia break, kebiasaannya di saat dia rally akan keluar. Nah, apakah itu akan menjadi titik baliknya? Kita lihat ya. But anyway, the last 3 months of the year gitu ya is a good moment for XAU USD. Hopefully apapun trennya itu akan terbentuk gitu ya. So buat teman-teman yang trading di emas gitu ya atau di gold bisa dilihat. Oke. Nah, kalau di sini kita bisa lihat juga di daily ya. Di daily guys. Nah, di daily dia agak doji nih 2 hari ini. Setelah dia turun gitu ya, karena US dollarnya menguat gitu ya. Di sini dia agak doji. If akan keluar tembus ke bawah, teman-teman bisa lihat apakah akan terjadi seperti ini. Kita lihat aja, kita tunggu ya. Kalau menurut saya mostly dia akan ngetes di sini ya. Kemungkinan besar juga karena trennya beberapa hari ini atau seminggu ini turun gitu ya, atau melemah emasnya. Jadi menurut saya akan melemah, dan target-targetnya daerah sini nih guys. Ya, 17-an. Ya, daerah-daerah sini. Set. Gua iniin aja. Ya. Nah,
Kita lihat ya, bener nggak kejadian ya. Nah, kita lihat apakah dia bisa ke sini. Nanti gue kotakin lagi yang lebih pintar. Teman-teman bisa kontakin lah gitu ya. 1785 kalau memang dia akan turun, teman-teman bisa lihat gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman di trading di time frame kecil, I'll let you know gitu ya. Ya. Ini gue pakai punyanya Koasun, Smart FX gitu ya, a genius. Wah, udah masukin logiknya gue, dimasukin ke situ. Nah, udah bisa kita lihat ya, ada beberapa trend line yang jalan gitu ya, atau beberapa trend line yang menggarisi menjadi menahan dia gitu ya. Nah, kita go to Oke, bentar, salah perintahnya. Nah, ya, jadi kita lihat di sini ya, if, bentar. Kok salah lagi? Maaf ya teman-teman. Gue ngambilnya 1H aja ya. Ya. Ya, gue ngambilnya 1H. Jadi buat kalian, kalau dia bisa tembus di bawah 1880, dia akan ke bawah lagi ke 17-an ya, atau 1820 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, 1850 dia akan ke 1750-an tadi, yang area-area yang gue bilang di sini. Kalau dia tembus nih di bawah 1850, 1860 ya, 1850 daerah sini. Dan kalau itu terjadi ya guys, nah ya, bisa ditunggu ya kalau misalnya itu terjadi gitu ya. Kita lihat sebentar, copy text 30 menit. Nah, nih ya, dia balik, sentuh. Kalau dia enggak, nah ya, apalagi kalau dia tembus bawah ya, bisa turun. Nih 1850 jadi areanya. Kalau enggak, ya targetnya sini dulu nih. Karena masih doji nih guys, 1860. Ya. Jadi buat pejuang scalper bisa dilihat. Oke. Nah, moving on. Kita lanjut ke GBP USD. Ya. GBP USD guys, ya. Nah, GBP USD juga sama ya. Kita terlihat ada doji gitu ya. Dan kalau dia tembus ke arah-arah sini, mungkin target areanya di arah sini nih guys. Ya, pertama daerah sini dulu ya, 125.724 gitu ya. Lalu nanti targetnya dia ke 12814 gitu ya. Gua kotakin buat teman-teman. Ya, ke area sini dulu. Ya, kalau dia tembus ya, ini lagi coba ditahan nih gitu ya. Dan kalau misalnya dia nggak kuat tembus di situ, area pertemuannya daerah sini nih guys. Ya, jadi ada dua area nih ya. Overall terlihat bahwa US dollar akan menguat. Apalagi kalau non-farm payroll-nya which is tanggal 2 Oktober itu ternyata banyak melebihi ekspektasi pembuatan pekerjaannya. Ya, di sini nih kalau gue kasih tahu bahwa dia ekspektasinya adalah forecastnya itu 900 juta. Ya, kita lihat apakah dia bisa lewat dari situ gitu ya. Nah, dari sini kita masuk ke sininya ya, seperti yang gue bilang. Kalau buat teman-teman yang mau GBP USD di trading Nah, sama ya. Kalau turun bisa ke arah sini. Ya, menurut gue sih ada kemungkinan karena nggak banyak berita. Menurut gue bisa dia menguat lagi US dollarnya. Ya, jadi
minggu ini menurut gua kita bisa lihat US dollarnya gitu ya. Lalu yang kedua adalah Euro USD ya. Euro USD juga sama ya. Karena US dollarnya ya. Nah, jadi kalau menurut gua Oke lah dia menuju sini dulu. Ya, karena udah kelihatan bahwa di sini berulang kali nggak tembus gitu ya. Jadi udah overbought gitu ya. Lalu sekarang dia coba turun menuju koreksinya, area-area koreksinya nih daerah-daerah sini nih. Ya guys, gua elipsin. Kalau di saham biasanya gua G-stringin. Oke. Nah, di area-area sini ya, kita lihat ya. Ini udah ada kotaknya, udah ada di sini. Teman-teman bisa kalau misalnya itu pipsnya hati-hati ya, karena it's a correction dari strong wave-nya gitu ya. Jadi ini karena koreksi dari major trendnya yang menuju naik ke atas, jadi harus hati-hati gitu ya. Ini bisa ke sini, ke area-area sini untuk daily gitu ya. Sedangkan untuk hourly ya. Nah, dia masih turun ya. Kalau kayak begini ya, berarti ya. Oke. Oh, ini harus taruh di sini nih karena dia belum dapat ininya nih. Oke. Nah, jadi menurut gua masih akan ke area-area yang tadi nih karena dia masih kencang turunnya. Jadi guys, udah kelihatan dari sini sepertinya dia akan turun lagi ke bawah. Dan kalau turun ke bawah guys, ya. Kalau turun ke bawah yang tadi seperti yang gue bilang. Oke. Nah, yang seperti gue bilang kan, benar kan? Jadi areanya di sini. Ya, coba lo lihat, bisa lo lihat nggak, gitu kan? Kalau lo bisa, nah mancelep ya. Nah, untuk yang lain guys, kalau ada US Farm Roll, bisa dilihat CAD-nya atau Kanadanya. Nah, Kanadanya juga lumayan nih, gitu ya. Kalau dia naik, ya, targetnya mungkin sini dulu nih, 1.36. Ya. Dan kalau misalnya kalian mainnya di hourly, ya. Oke. Nah, tuh targetnya, jedat. Mantap ya. Ya, dilihat aja gitu ya. Hati-hati dipasang SL-nya atau di minimize resikonya dengan money management. Oke? Nah, selain dari itu mungkin kalian juga bisa lihat Jepang ya. Keramaian ya. Sorry guys. Nah, ya. Jepang juga kayaknya mulai menguat, target-targetnya masih di 106 ya, guys. Hati-hati. Kalau dia bisa tembus, dia akan ke 107. Oke. Dan dilihat lagi di hourly-nya. Ya, bagaimana ininya. Tapi channelnya tuh udah terbentuk tuh. Ya, channelnya udah terbentuk. Oke, moving on. Yang mana yang oke juga om, yang lain. Kalau menurut gue sih mendingan lo follow the US dollar aja dulu saat ini ya. Nah, again Bitcoin ya. Banyak orang lagi ngincer nih Bitcoinnya. Overall kemarin memang agak turun ya, gitu ya. Tapi apakah akan naik lagi kita nggak tahu, gitu ya. Agak doji sekarang. Apakah dia akan ikut sentimen
US dollar yang menguat gitu ya sebagai safe haven saat ini gitu ya, karena yang lain masih doji semua. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau dia bisa jebol di 1163, mungkin dia akan naik ke atas. Kenapa? Karena kebanyakan Bitcoin itu banyakan di Europe tuh. Ya, dan mungkin akan banyak permintaannya tuh dari sana gitu ya, karena orang akan lepas Europe, mungkin dia akan kembali ke digital gitu ya. Tapi menurut saya ini udah berulang kali ya di tes di sini nggak keluar. Saat ini dia naik gitu ya. Dan menurut gua bisa lah dia ke area-area sini nih. Nah, situ ya. Ya. Nah, coba kita lihat dan kita cermati sesama, dan kalau kalian trading gitu ya seperti gua, kita lihat nih besok kejadian nggak? Oke, but overall dia masih doji, dan kalau 1-2 hari Senin Selasa ini masih doji, maklum ya Amerika masih libur gitu ya. Karena kan Senin biasanya libur, dia baru Minggu di sana ya. Nah, jadi hati-hati kalau tren terbentuk, kalau gua akan jalan. Tapi kalau misalnya enggak, yang kayak gini worth it nggak untuk kalian keluarkan lot-lotannya kalian untuk pasar yang lagi doji kayak gini, dan dojinya trading range-nya kecil aja gitu ya. Jadi terserah kalian. Oke? Okay? Alright, itu aja dari gua. Semoga bisa membantu, dan see you a week ahead, dan semoga cuan ya. Bye bye guys.